Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian di rumah maupun yang hadir di tempat ini, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di beranda kita dalam acara bincang-bincang seputar Ramadan, yaitu Dr. Kiai Haji Nawawi Qobroni. Beliau adalah mustasyar di MWC NU Asem Bagus Situbondo dan juga dosen di Mahat Ali Suprojo Situbondo. Bahasan kita pada sore hari ini adalah berbincang tentang persoalan Idul Fitri dengan kajian utamanya adalah tajalliyat simbolik dalam pandemi COVID-19. Tema ini begitu sangat menarik dari segi judulnya ya Kiai ya. Tajalliyat simbolik dalam pandemi COVID-19. Nah, mungkin nanti kita juga akan berbicara juga dari sisi fikihnya, kaitan dengan takbiran, kaitan dengan apa yang harus kita lakukan dalam hal mencermati kebijakan pemerintah saat ini. Mungkin alangkah baiknya kita mulai saja segmen kegiatan pada sore hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Kiai Haji Nawawi Qobroni untuk memaparkan sejelas-jelasnya tentang makna Idul Fitri itu sendiri, kapan pelaksanaannya, dan apa sih yang dimaksud dengan tajalliyat simbolik dalam hal kaitan suasana saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wahtada wa bidahu amma ba'du. Para pemirsa di rumah semua yang kami banggakan, berkaitan dengan tema yaitu Idul Fitri, tajalliyat simbolik dalam COVID-19. Apa yang maksud dengan tajalliyat itu? Ini berangkat dari pemikiran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan bahwa Allah itu adalah sulit dijangkau oleh manusia. Maka itu disebut namanya sifat ahad, ahadiyah. Ahad itu Allah satu, tidak ada satu pun yang sama. Bahkan Ibnu Arabi menafsirkan laisa kamitsli syai'un fil ardi, kamitsli syai'un, menafsirkan Allah itu tidak akan sama dengan bentuk Allah sendiri. Dari segi ahadnya, dia tidak bisa dijangkau oleh manusia. Maka ini masih sifatnya masih abstrak. Maka perlu dikonkretkan. Cara mengkonkretkan bagaimana? Yaitu butuh sifat namanya wahidiyah. Sifat Allah itu satu. Sifat wahidiyah ini apa? Allah sifat Rahman. Rahmannya itu apa objeknya? Allah itu sifatnya alim. Alimnya itu apa objeknya? Maka itu adalah butuh namanya implementasi. Itu sudah muncul. Maka wahidiyah ini masih belum muncul juga begitu nampak. Maka butuh namanya yang disebut dengan tajalliyat. Apa tajalliyat ini? Allah sedang penampakan. Itu kan sudah ada hadits qudsi. Ana kansun mahfun la itu layufna. Saya adalah tidak akan kelihatan sama sekali. Maka tajalliyat bentuknya ini adalah bentuk penciptaan kepada Nabi Muhammad. Makanya ada mengatakan kenapa Nabi Muhammad itu disebut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan Muhammadun artinya isim maf'ul, tapi katanya isim makan dan isim zaman. Sehingga muncul ada disertasi namanya al-wujud, ada namanya being, ada namanya disebut dengan wujud, dan ada az-zaman. Itu disertasi hampir 500 halaman tebalnya. Lah, apa kok demikian dibahas seperti ini? Maka tajalliyat Allah ini bagaimana cara penampakannya? Maka muncul syariat Islam, muncul Al-Qur'an Al-Karim, muncul undang-undang, muncul adanya syariat. Maka berkaitan dengan ini
Idul Fitri itu merupakan tajiat simbolik di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada pagi hari ketika Idul Fitri dimulai, Allah itu mengumpulkan seluruh malaikat di Arasy. Ya malaikati, wahai malaikatku, apakah yang akan diberikan kepada orang yang puasa, yang sudah menyempurnakan puasanya, menyempurnakan semua ibadahnya, tarawihnya, witirnya, apa yang akan diberikan? Apa katanya? Ya Allah, hendaklah diampuni dosanya. Apa katanya Allah? Saya sungguh akan mengampuni pada dosanya, saksikanlah saya itu. Itu namanya tajal simbolik namanya kan ya. Tentu kita berbahagia dengan tajal. Alhamdulillah, soal biasa kita sebagai hamba yang sangat berbiasa. Ya, dalam fikih kemudian disebutkan seseorang ketika pada tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Haram berpuasa karena tajallat simbolik Allah yang akan menamu kepada manusia itu, tamu-tamunya Allah. Ketika kita menamu pada Allah, makan dia Allah, kita kenapa kita mau makan? Maka haram hukumnya kita semua itu. Itu namanya tajallat simbolik namanya itu kan. Mungkin ini saya pinjam istilah, bukan istilahnya saya. Ya, saya pinjam istilahnya Ibnu Arabi, tapi saya kaitkan dengan puasa ini. Subhanallah, luar biasa ya pemikiran seperti ini. Terus cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri tajallinya Allah taala ini. Iya. Bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya itu adalah ada yang berbentuk jawari, ada bil qalbi, ada namanya bilisan. Kita bilisan kita membaca takbir waktu malam. Bilisan bertakbir, kita bahkan keliling, bahkan berapa jam kita lakukan takbir satu malam penuh semuanya, bukan hanya di masjid tapi juga di rumah kita sebaca. Ya. Makanya kata hadis Nabi, man ahya laital itu maka fakat ahyallahu kan begitu. Kemudian bentuk fil qalbi, kita merasa bangga dan kita merasa bahagia. Apa artinya bangga itu? Kebanggaan itu kan banyak. Kebanggaan itu kan ada bangga yang haram, ada juga yang tidak boleh. Bangga yang haram itu seperti Fir'aun ketika Nabi Musa waktu dia nukan ke lautan kan ditertawakan. Kemudian Abu Jahal kepada Rasulullah dan melarat, dia tertawa, bangga. Bangga apa? Itu bangga yang haram hukumnya. Tapi bangga yang boleh itulah seperti hari itu Idul Fitri ini. Kita boleh bangga, tidak apa-apa. Tapi jangan membanggakan diri. Kemudian bentuk daripada jawarih apa? Jawarihnya itu apa? Ya kita melakukan pakaian yang bagus. Tapi bukan istri yang baru, bukan tidak boleh. Kalau istri perbahuri tidak apa-apa kan ya kan ya. Kemudian dengan istri dengan pakaian baru. Apa tujuannya? Simbol bahwa itu kita simbol kebahagiaan. Apa artinya? Simbol ini kan bentuk luaran. Jadi akhirnya apa? Ya andaikan biji itu kata Al-Ghazali ada namanya al-kishru, ada namanya al-lubbu. Barang itu kan ada luarnya, ada dalamnya. Dalamnya itulah bentuk dari kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman qa'atu tazid. Itu pendapatnya Abu Yazid Al-Bustami. Itu banyak versinya itu. Itu ternyata ketika saya baca di kitab Al-Jurjawi karangannya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu itu ternyata kenapa mungkin demikian? Itu merupakan bentuk refleksi Rasulullah. Dulu itu kan orang jahiliyah sebelumnya itu merayakan sukunya itu berbangga-bangga, minum-minuman, mabuk-mabukan. Dia melakukan zina dengan begitu mengharam sesuatu yang haramkan. Dan tetapi Rasulullah itu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus pakai itu. Maka apa? Itu merupakan bentuk daripada konstruk sosial agar Rasulullah itu adalah melakukan semacam ini sesuai dengan ajaran syariat Islam yang disebut akhlakul karimah. Tapi pandangan awam ketika Idul Fitri dengan memakai baju bagus, memakai baju yang baru, apa juga benar istilah seperti itu Pak? Memakai baju yang bagus. Maksudnya baju yang bagus ini baru yang dibeli atau bagaimana kira-kira? Itu kan bentuk tasyakur ya pasti ya. Ya baju ini semua kan mesti pakai kan dia ya baru beli kan dia baru beli. Dan ini begini, dan ini sebenarnya ada interaksi sosial, ada kepentingan ekonomi. Coba sekarang berapa pemasukannya? Anissa itu saja 1 M. Anissa itu 1 M setiap hari ya. Dan bagaimana dunia itu kan ya? Ada semacam pemasukan ekonomi besar sekali. Saya pernah baca ini gini. Jadi dengan adanya tradisinya mudik semacamnya, itu memiliki pemasukan yang besar untuk negara. Itu sisi ekonomi. Yang kedua, segi akhlak.
ternyata mudik itu membangun akhlak yang bagus. Bagaimana mereka itu kan mudik, tapi tidak ada satupun yang hura-hara orang. Itu sudah membangun peradaban sebenarnya. Membangun peradaban dari aspek ekonomi dan juga peradaban dari aspek akhlakul karimah. Bagaimana orang itu membangun ketertiban di jalan. Itu sungguh biasa. Jadi tidak ada unik Indonesia itu. Makanya Islamnya itu sangat luar biasa seluruhnya. Hanya ada di Indonesia seperti itu. Indonesia yang ada, tidak ada yang lain. Hanya negara Ini ya, bahkan halal bihalal itu tidak ada. Orang akan tanyakan mau halal bihalal, tidak tahu apa halal bihalal. Hanya Indonesia. Dan itu siapa? Sejarahnya adalah abahnya Gus Dur, kayak siapa? Kiai Wahid Hashim yang pertama kali menjadi Menteri Agama. Dia mengadakan namanya apa, halal bihalal. Dan itu luar biasa sumbangnya, kontribusinya NU itu terhadap negara ini. Baju baru dengan akhlak yang diperbaiki, dengan taat yang ditambahkan, mungkin itu yang lebih baik untuk kita ya. Iya. Terus kaitan dengan Vicky nih, kaitan dengan Vicky, ada banyak saat ini sudah ada kebijakan pemerintah tidak diperkenankan untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid. Nah, pertanyaannya, bolehkah sholat Idul Fitri itu dilakukan di rumah masing-masing? Iya. Caranya bagaimana? Iya. Jadi begini, kalau kita berpikir usuli, jadi hukum itu kan hitubullah al-mutalik bi'afil makalaf. Jadi titah Allah, baik hadis maupun Al-Quran, itu berketengan di perbuatan orang mukallaf. Jadi sekarang bentuknya kayak apa? Ada penekanan, ada semacam al-jasim, tegas. Makanya oleh karena itu ulama mengatakan hukum Allah itu ada namanya talabu fi'lin, ada namanya talabu tarki. Talabu fi'li itu tuntutan untuk melakukan. Maka ternyata dalamnya itu tidak tegas. Asal tidak tegas Al-Quran terhadap ini. Berarti ulama mengatakan sebut dengan namanya al-mandub, yaitu sunat. Tapi al-mandub itu min haitsu wasfuhu, dari aspek sifatnya itu bagi yang melakukan akan memperoleh pahala, dan bagi yang meninggalkan tidak disiksa. Itu min haitsu wasfihi. Maka dari demikian salat Idul Fitri itu adalah hukumnya sunnat muakkad, boleh ditinggalkan, ya harus dilakukan sebenarnya. Tapi karena ada ini faktor pandemi yang membahayakan kita tidak boleh keluar semacamnya, bagaimana? Satu saat kita harus melakukan Idul Fitri, hukumnya adalah sunat, tetapi kita mengikuti pemerintah karena membahayakan orang kumpul, terjadinya nanti COVID ini tambah dan ya, tentang itu. Maka bagaimana? Maka yaitu kita kembali kepada kaidah fikih, usul fikih. Idza taradal wajib wal mandub quddimal wajib. Mengikuti pemerintah adalah hukumnya wajib, sedangkan ini hukumnya sunat. Tetap didahulukan adalah yang wajib, yaitu ikut pemerintah. Tetapi saya sepakat pada MUI yang mengatakan lihat dulu kondisinya. Ini wajibnya secara serentak seluruh Indonesia atau hanya ada daerah-daerah tertentu? Ini mau saya tergantung pada zona. Ada zona. Kalau zona di Mojosari, misalnya di Kertosari, mana ada COVID? Tidak ada itu kan. Kecuali ada orang Malaysia, ada orang Mekah di sini, atau orang Amerika ke sini. Tidak ada orang Amerika. Kenapa? Orang Amerika tak mau ke sini. Mau apa ke Mojosari, ke Kertosari kan? Ya. Misalnya kedatang kepada Ustadz Subairi, untuk datang ke sini, mau apa orang Amerika? Tidak mungkin ke sini kan? Ya. Jadi menurut saya ini perlu di sini melakukan. Perlu ada pemilahan kebijakan begitu ya Pak Kiai? Iya. Yang namanya undang-undang itu harus menyeluruh seharusnya. Tapi karena sifatnya menyeluruh, undang-undang ini tentunya secara serempak semuanya. Tetapi kan di bawahnya itu ada semacam juga secara hukum itu kan sifatnya role of controlling, mengkontrol kan ya. Tetapi the tool of controlling, yaitu alat untuk mengontrol manusia, engineering dan mengkayakan manusia itu bagaimana mentaati hukum. Tapi karena di sini ini ternyata kalau di aspek-aspek di bawah itu mungkin ada semacam bentuk-bentuk dispensasi, tidak harusnya dilakukan semacam itu. Kalau misalnya mau diterapkan aturan pemerintah ini dengan melakukan sholat Idul Fitri di rumah saja, kira-kira apa sama nggak pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah dengan sholat Idul Fitri dilakukan di masjid? Kira-kira dengan rukun-rukunnya dan sebagainya. Iya tentunya
Kalau di masjid dengan di rumah akan berbeda. Kalau di masjid itu kan ada orang yang berkumpul. Ketika orang yang berkumpul ini kan pasti ada syiar-syiar. Tidak cukup hanya sholat saja. Butuh ada namanya keilmuan dibentuk di dalamnya itu. Maka ada namanya khutbah. Kalau di rumah sendirian siapa yang baca khutbah? Tak perlu baca khutbah kan? Tak perlu baca khutbah. Kenapa? Apa gunanya? Artinya tapi itu berjamaah juga harus. Berjamaah. Iya. Kan hukum kan sunat. Hukum kan sunat. Boleh sendirian, Boleh sendirian. Tidak apa-apa aja khutbah sendiri pakai HP mungkin tidak apa-apa, nanti saya baca sendiri, tidak apa-apa nanti sendiri. Saya tadi tertarik masalah khutbah, kenapa kok khutbah Jumat? Iya. Kalau esensi sholat itu, sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri, ini yang perlu kita garis bawahi gini. Yang perlu ditonjolkan dalam hal sholat ini apanya? Kalau di sholat Jumat itu kan kita melaksanakan sholatnya itu setelah pembacaan khutbah. Iya. Nah sementara ketika Idul Fitri pelaksanaan sholatnya malah dilakukan sebelum khutbah. Kan begitu. Nah ini bagaimana? Gradualnya gimana ini? Kok bisa seperti ini? Ya. Saya memang pernah membaca dulu. Dagaliri kitab Asy-Syarwani, sarahnya kitab Jamal itu Sawasul Jamal. Kemudian dua lagi ada usul fikih kecil saya baca itu, ingat. Jadi gini, saya simpulkan. Dulu sahabat Nabi ketika pada waktu orang melakukan sholat Jumat itu khutbahnya terakhir seperti Idul Fitri Idul Adha sama. Tapi kalau sahabat Nabi itu banyak yang pulang, banyak yang mau. Ya ada juga yang melor sebenarnya sahabat Nabi. Ada juga yang namanya keburu ya. Ya bukan. Ya sama dengan kita juga sama juga kan ya. Itu banyak yang pulang. Ya banyak yang pulang mau ke kebunnya, mau ke sana. Lah akhirnya kok begini? Akhirnya Rasulullah dilarang. Jangan sekarang khutbahnya saja letakkan di depan aja. Apa? Agar orang tidak pulang nanti. Nah, sementara kalau tinggal Idul Fitri dan Idul Adha itu masih belum dirubah. Kenapa? Karena kecenderungan orang itu sesudah Jumat itu akan berkumpul, akan bersalaman dengan Rasulullah, akan bermusafahah dan semacamnya. Maka apa? Tak mungkin mereka pulang. Akhirnya apa? Tidak cegah. Lah ini bagaimana menurut usul fikihnya? Ini kan ibadah. Kenapa kok ada ilah di dalamnya itu? Nah, itu namanya ta'abbudi dan ta'akuli itu dalam ibadah bisa terjadi dari aspek min haitsu tamfid, yaitu aspek pelaksanaan dan implementasinya. Itu boleh dilakukan kias di dalamnya itu, sekalipun ulama mengatakan ibadah itu katanya tidak ada namanya kias di dalamnya. Tapi karena ini ada semacam yaitu ada ilat, nanti kalau khutbahnya dibaca belakangan Jumatan maka akan banyak yang bubar, orang pulang semua. Tetapi kalau Idul Fitri, apakah karena memang alasan seperti itu? Iya, kali itu ada hadisnya dirubah istidlalnya seperti itu. Kalau Idul Fitri ada tak dirubah, yang namanya tidak dirubah kan hukum tetap berlaku. Al-aslu kan tetap berlaku seterusnya akan berlaku itu kan. Ya sebut dengan namanya istishab namanya itu dalam fikihnya. Tetap bakal ala makana. Ya ada pernah dirubah Rasulullah, sahabat Nabi tak pernah merubah, para ulama tapi tidak merubah, ya tidak akan berubah. Mungkin kalau nanti misalnya ini akan berubah, bisa saja suatu saat berubah nanti. Yaitu khutbahnya letakkan di depan suatu saat. Kalau misal perubahan zaman bisa terjadi. Kalau ilatnya seperti itu kan bisa ambil ilat juga, bisa dikiaskan. Kias itu kan bisa muta'addiyah, bisa menjalan pada yang lain. Dan itu sifatnya ada al-hukmu yaduru wujudan wa adaman, kan begitu kan ya. Artinya khutbah dulu baru sholat. Iya, kalau sekiranya nanti suatu saat. Tapi kalau tidak seperti ini ya enggak. Karena orang yang menunjukkan ini baju saya bagus, takkan pulang mereka itu kan ya. Ini menunjukin loh. Makanya mau saya penting nggak baju baru itu. Kenapa? Bisa baru. Biar orang itu tidak pulang lagi tuh menunjukkan ini saya baju bagus ini kan. Ini bagi banyak teman-teman yang menyoroti body motif dari Pak Nawawi. Oh begitu. Dari segi pakaian dan sebagainya. Iya. Motivasinya memakai baju yang terlihat bagus dan sebagainya. Kaitan juga ini mungkin Idul Fitri juga ini. Idul Fitri kan ya. Ini motivasinya apa? Mungkin ada sejarah juga yang memang para imam-imam kita juga memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus, mungkin ada juga. Jadi ada ulama atau wali ditanyakan. Satunya ulama ini pakai baju jelek, yang satunya pakai yang bagus-bagus.
Ditanyakan, kenapa Kiai sampean kok pakai baju yang bagus, yang jelek? Sampean ulama. Saya khawatir hati saya tuh takut ria karena takut dipuji oleh orang ini ya. Satunya lagi lain, kenapa Kiai sampean kok pakai yang bagus? Saya ingin menghormati ilmu saya. Makanya ulama Timur Tengah itu rata-rata memperpanjang ininya. Bu Hanifah itu yang ini apa? Itu menjadi simbol. Mungkin inilah aliran ulama ini kan, makanya sufi itu kan ada dua aliran, tapi bukan sufi susah pikiran, bukan. Kalau sekarang kan sufi susah pikiran. Kenapa? Ya COVID-19 ini kan dia ya. Sufi itu ada namanya yang syukur, ada namanya yang sifatnya riyadhah. Ya udah letih sekali. Iya. Makanya saya akan menyinggung kepada apa itu? Tentang penentuan apa? Penentuan waktu Lailatul Qadar. Ada ulama jumhur mengatakan itu tanggal 21 belakang. Sedangkan siapa? Al-Haddad mengatakan semua waktu mulai depan itu. Ya, itu saya kadang-kadang juga mikir, kenapa demikian? Itu kalau perspektifnya kitab Misal Kubro yang dikarang oleh Sya'rani, itu ada namanya tasahul, ada namanya tasyadud. Ada hukum yang gampang, ada hukum yang berat. Dan nampaknya kalau saya pakai menganalisisnya itu, jumhur ini akan mempermudah orang nanti. Dia saja pertama kali tenang-tenang aja, 21 belakang kok rajin. Nah ini enggak fair ini. Enggak fair. Padahal intinya itu kan mujahadah. Mana mujahadahnya? Tanggal 1 sampai 20 tenang-tenang di rumah tidur. Tapi kalau 21 baru ke masjid. Nah ini tak fair ini. Nah, kemudian Al-Haddad ini kan beliau termasuk harus riyadhah. Contohnya orang ketika waktu puasa harus jangan banyak makan, harus sedikit makannya. Kalau kita kan tidak sekarang, didapat pun itu ya. Maka oleh karena itu ini adalah saya kira sama bagusnya agar tidak mempermudah. Sekalipun Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Haddad sendiri tanggal 27 Ramadan tahun 1661 Masehi. Apal saya itu. Iya. Tanggal 27 Ramadan tahun 172. Iya. Ramadan memang. Enggak mungkin barangkali itu bersamaan dengan Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar kan ya. Saya kira sih tidak ada tidak ada perbedaan saya kira ini kan ya. Tergantung kita menyikapi masalah itu. Saya sama bagus masa pendapat ini kan ya. Yang berbeda itu kan beda pendapatan. Kalau beda pendapat tidak masalah. Kalau beda pendapatan kan ini bermasalah kan dia. Kenapa? Beda pendapatan ini banyak terjadi. Pembagian sembako di Sulawesi itu banyak terjadi salah penggunaan. Orang yang miskin tidak diberikan, tetangganya itu yang dekat diberikan. Itu apa? Terjadi beda pendapatan, namanya pendapat namanya. Sekarang sikap kita sebagai nahdliyin, santri yang juga patuh sama kiai, kaitan juga dengan keputusan PBNU dengan adanya stay at home untuk Idul Fitri dan sebagainya. Kira-kira kita ke depan ini menyambut Idul Fitri ini bersikap bagaimana? Iya. Menurut saya tetap prosedural kepada pemerintah dan ikut kepada pendapat ulama. Kenapa? Karena pemerintah ini jelas pemerintah itu kita wajib ikuti. Kenapa demikian? Aturan saja yang diberikan oleh pemerintah itu mengandung maslahat di dalamnya, wajib kita ikuti. Kalau wajib kemudian diundangkan oleh pemerintah, maka menjadi muakkad kewajibannya. Maka itu disebut namanya dengan taknin, yaitu sedang memproses terjadi perundang-undangan fikih menjadikan taknin. Kalau demikian bagaimana? Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Nuzzain, tapi bukan saya, mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib mengikuti pemerintah. Apalagi ulama, karena berkaitan dengan kemaslahatan di dalamnya. Kalau nanti orang berjubel berkumpul, nanti akan terjadi COVID ini akan terjadi datang lagi pada kita kan dia. Iya. Tapi perlu juga sholat Idul Fitri. Perlu, iya betul. Ya mungkin kalau di kota besar ini, ya mau saya COVID ini, corona ini, mas saya penyakitnya orang ya janjal orang kaya itu, orang miskin mana yang kedapatan. Tapi kecipratan tidak kerja itu masalahnya ini. Sehingga kata mereka apa? Apa kamu? Ulama ta'alaku maksudnya ini. Sufi, kamu sufi apa? Susah pikiran namanya apa kan? Bukan juga film India kan? Sufi suka film India. Ada pertanyaan yang bisa untuk didiskusikan pada sore hari ini?
Pemirsa, monggo yang di studio ini mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Apa sudah disebutkan segmen kali ini? Waktunya. Hah? Cukup sudah. Terima kasih kepada Dr. Yaji Nawawi Sobroni yang telah hadir di studio MWCN Langsung Bagus, yang telah memberikan pencerahan terhadap kita kaitan dengan Idul Fitri dan pandemi yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan hadir besok di sore hari juga pada jam yang sama dengan acara yang juga sama dengan tema yang berbeda. Mohon untuk bersabar mengikuti channel kami MWCN Langsung Bagus. Mungkin ini saja. Perlu ada closing statement terakhir. Monggo. Saya teringat kepada pendapatnya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau punya kitab namanya Fihi Ma Fihi. Mengatakan bahwa setiap kita itu adalah Nabi Isa. Apa artinya? Nabi Isa itu kan, dengan Nabi Isa itu kan lahir di Siti Maryam. Siti Maryam itu kan dalam keadaan malu, terus sakit. Maka ketika sakit beliau mau melahirkan itu kan sampai menendang apa itu? Bersandar kepada kurma. Akhirnya kurma menjadi hijau. Apa artinya? Ada sebab akibat. Artinya dan kita melarat sekarang menghadapi corona ini, itu pasti suatu saat ada hikmahnya di baliknya itu. Kenapa? Ternyata sekarang bumi itu sudah bagus sekali ini. Mungkin apa Covid ini? Itu mungkin merupakan apa? Rekayasa Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bumi ini agar bagus, kan sudah rusak bumi ini. Mungkin sedang terjadi apa? Kiamat mau ditunda sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ternyata ada wali. Seorang wali itu bisa minta kepada Allah ternyata. Apa? Untuk agar kiamat ditunda ke belakangan. Saya kira ini corona ini jelas ini ada penundaan kiamat. Ya, seperti kata tetangga yang mengatakan itu kiamat kemarin itu bohong sekali kan ya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu musibah ini, kata syair mengatakan, apa syairnya saya lupa. Saya mengatakan begini, mihanus zamani kasiratun la tanqadi wa ya'tika bisurudi bil falatat. Cobaan-cobaan zaman terus muncul ada, tapi tak pernah berhenti sama sekali. Wa ya'tika bisurudi bil falatat. Tapi suatu saat akan datang hikmahnya kepada kita secara sekonyong-konyong. Mungkin ini hikmahnya nanti apa Pak Hikmah di balik itu. Amin. Semoga kita diselamatkan oleh Baik, para sahabat-sahabat sekalian, kita tutup segmen sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu besok sore di channel yang sama di MWCN Langsung Bagus Situbondo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.